Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Cancer 1 sampai 15 Desember 2021. Dan ini pastinya energi general dan tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan tingkat keresonatannya juga pastinya ada yang 50, 30, 40, 80, 90% gitu ya, sesuaikan dengan kondisimu dan energimu seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga kehidupan asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Dan pastinya untuk laki-laki dan perempuan dong ya. Kita nggak bahas kehidupan dulu seperti biasanya. Dan pastinya bagi kalian yang memang istilahnya udah terbiasa ya lihat channel aku, saya selalu menawarkan istilahnya gelang. Gelang ini gelang yang udah diritualkan dengan banyak doa ya, dengan yasina, dengan zikir dan kekuatan secara batiniah yang bersumber kepada kekuatan Tuhan karena saya muslim. Dan ini membawa energi yang positif buat siapapun yang memakainya. Harapan saya untuk memperlancar rezeki kalian ya, memudahkan urusan kalian, dan melepaskan atau membantu melepaskan aura yang negatif dan diganti dengan aura yang positif. Itu harapan saya ketika membuat gelang ini. Dan ini memang warna-warna yang masih tersedia teman-teman. Kalau kalian memang berkenan untuk memilikinya, bisa hubungi saya via WA. WA-nya ada di deskripsi ya, di box deskripsi video ini. Dan ada yang memang belum terisi, ini energinya sangat kosong, masih sangat kosong. Ini energi yang kosong. Kalau kalian mau pesan, bisa pesan saat ini atau sekarang. Itu bisa dikirimkan sekitar tanggal 10 Desember 2021. Jadi intinya harus diisi dulu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian berkenan, silahkan konfirmasi ke saya ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan kalau kalian tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya ya, tangan kanan bagian dalam. Itu biayanya sekitar 100.000. Itu menceritakan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya. Kalau memang sedetailnya pastinya kalian yang lebih tahu karena kalian yang mengalami ya, seperti itu. Itu biayanya 100.000. Kalau kalian berkenan silahkan hubungi saya via WA. Kalau untuk gelang 200.000 ya teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir kenapa harus 200.000, karena udah diisi dengan energi yang positif. Insya Allah bermanfaat buat kalian, seperti itu. Begitu juga untuk personal reading, konsultasi, kalian bisa hubungi saya via WA ya. Terima kasih. Kita ngebahas untuk kehidupan zodiak Cancer 1 sampai 15 Desember 2021. Selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk kalian yang memang beragama muslim ya. Udah azan sepertinya. Kehidupan zodiak Cancer di 1 sampai 15 Desember 2021, sepertinya kalian ini banyak yang lagi mendapatkan kebahagiaan karena mungkin ada pencapaian yang selama ini kalian harapkan, yang selama ini kalian doakan, yang selama ini kalian perjuangkan terus. Ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan, bahkan sangat memuaskan, walaupun tadinya mungkin kayaknya seperti seperti bimbang, atau mungkin nggak tahulah ini ujungnya akan bagaimana dan seperti apa. Yang penting menjalani aja, yang penting berusaha aja dulu, mungkin seperti itu. Tapi sepertinya akan ada kabar baik yang berhubungan dengan finansial atau bantuan dari seseorang yang memang berhubungan dengan finansial. Ini bisa penjualan properti, bisa pekerjaan yang sukses, atau usaha yang direncanakan oleh kalian ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Dan memang ini bisa mengobati kesedihan atau kesusahan kalian. Istilahnya menenangkan hati pikiran kalian untuk istilahnya punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik dan lebih maju, seperti itu. Ada harapan-harapan yang memang memberikan istilahnya titik cahaya untuk kalian untuk maju lagi atau bangkit lagi. Bagi kalian yang memang lagi dalam kondisi yang terpuruk ya, tapi bagi kalian yang memang lagi hidupnya cukup lumayan baik, sepertinya akan ada rasa syukur yang luar biasa karena semakin sukses, semakin baik, semakin bahagia, dan semakin tenang dan tentram hidupnya.
bisa menabung, bisa membeli apa yang kalian inginkan, bisa membayar hutang-hutang kalian, dan juga bisa menikmati hidup dengan hasil kerja keras kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini memang di antara kalian ini ada juga yang lagi mendapatkan kesedihan. Ini berhubungan dengan cinta atau hubungan, mungkin ada kesedihan yang luar biasa seperti hati yang memang sangat terluka ya, mungkin ada kejadian atau apapun itu, bisa perceraian, bisa pertengkaran, atau bisa juga hal-hal yang memang sangat menyedihkan atau pengkhianatan yang membuat kalian merasa tidak berdaya, merasa seperti stuck untuk sesaat ya dalam menjalani kehidupan, sedih yang luar biasa karena mungkin sepertinya apa yang terjadi ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kalian, dalam arti ada bagian dalam hidup kalian yang memang akan lepas. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya memang ada kebahagiaan, ada kesedihan. Jadi sesuaikan ya energi kalian di mana, karena pastinya ini energi untuk banyak orang, bukan untuk satu orang, dan istilahnya kondisi kalian di mana. Dan di sini bagi kalian yang memang bertani, hati-hati dengan hama, karena akan rentan dengan banyak hama ya untuk bertani, apalagi tani sayuran atau tani bawang. Hati-hati, atau tani buah ya, mungkin tani padi lebih aman, tapi tetap harus hati-hati. Dan di sini bagi kalian yang memang ada di bidang properti, ini benar-benar harus hati-hati dengan misalnya pengolahan, dalam arti misalnya kalau tanahnya itu agak naik turun, itu benar-benar harus hati-hati, takutnya nanti setelah bangunan naik itu akan hancur dan longsor, dan itu membuat kalian rugi. Jadi benar-benar harus teliti dan hati-hati, lihat kondisi tanah tempat kalian membangun properti itu. Seperti itu. Dan juga masih banyak sengketa yang harus kalian selesaikan. Itu benar-benar harus diteliti, jangan istilahnya mengambil hak orang lain, karena pastinya tidak akan membuahkan karma yang baik. Seperti itu teman-teman. Dan di sini bagi kalian yang memang di bidang seperti bangunan atau apa, akan ada banyak job atau akan banyak rezeki yang memang akan membawa kebahagiaan buat kalian. Seperti itu ya. Dan bagi kalian dimanapun kalian, kondisi apapun dan pekerjaan apapun, banyak kebahagiaan, lagi banyak keberkahan yang kalian alami. Walaupun memang saya bilang ada beberapa dari kalian yang memang lagi mendapatkan kesedihan, terutama dalam, mungkin ada yang di bidang finansial, tapi ini lebih ke hubungan atau rasa cinta atau pengkhianatan. Jadi di sini memang harus benar-benar kalian bersabar ya, menekuni semua apa yang kalian alami dengan kesabaran, dengan ketenangan batin, karena itulah satu-satunya jalan dan pertolongan untuk menyelamatkan jiwa kalian yang sakit. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang tempat kalian berpegang. Dari sekian orang atau sekian apapun yang kalian lakukan ya kan, mau manusia atau apapun itu, berpeganglah kepada Tuhan, karena manusia itu hanya perantara saja. Seperti itu ya, sumbernya ke Tuhan juga. Jadi tetaplah istilahnya yakin Tuhan itu ada dan melindungi kalian dan bisa memberikan yang terbaik, walaupun saat ini ada kesedihan yang memang mungkin itu bisa cobaan atau bisa juga godogan buat hidup kalian jauh lebih baik dan lebih sabar lagi. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Kita bahas untuk keuangan seperti biasanya. Kemarin itu mungkin kalau ada videonya kurang bagus atau apa, mohon dimaklumi ya, karena saya itu kan enggak begitu pintar di bidang teknologi. Jadi ini juga maparah ya, kalau kata orang Sunda maparah, jadi belajar banget gitu ya. Jadi kalau banyak kesalahan atau apapun itu mohon dimaklumi ya, pastinya tidak akan sepintar anak-anak zaman sekarang yang pintar teknologi. Seperti itu. Kita ngebahas keuangan untuk zodiak Cancer 1 sampai 15 Desember 2021 ya. Di sini seperti ada cinta yang akan datang ya kan. Ada kebahagiaan, ada cinta yang tumbuh dan berkembang, ada doa-doa yang terwujud, dan ini berhubungan dengan cinta atau finansial yang membaik. Dan di sini juga cinta itu bukan ada cinta yang memang berhubungan dengan pasangan ya, bisa soulmate atau apapun itu ya, jodoh atau apapun itu, tapi ada juga jodoh untuk berbisnis, jodoh untuk istilahnya mendapatkan, misalnya kita
dapat masalah ya, dapat dapat apa ya, cobaan hidup, ketemu jodohnya untuk kalian menjadi orang yang lebih maju lagi. Jadi ketemu orang yang bisa mementor kalian, bisa memberikan obat buat kalian. Seperti obat itu apa aja ya teman-teman, bisa doa, bisa juga istilahnya mentorin, bisa juga istilahnya memberikan arahan-arahan yang baik kepada kalian. Itu namanya obat batin ya, namanya obat batin. Jadi di sini sepertinya kalian juga menemukan orang-orang yang bisa diajak berbisnis bareng ya, ketemu orang-orang yang bisa membawa keberuntungan buat kalian di masa depan. Bukan cuma untuk saat ini tapi di masa depan, teman-teman ya. Jadi di sini ada cinta yang akan datang, ada juga yang akan bertemu dengan obat atau orang-orang yang bisa istilahnya memberikan arahan dan pencerahan yang baik buat kalian, atau ketemu dengan orang yang memang bisa memberikan istilahnya misalnya teman kerja atau rekan bisnis yang memang ada peluang besar kedepannya itu akan membawa keberuntungan yang luar biasa dan finansial yang keren. Seperti itu ya teman-teman, ada kabar baik yang sangat menguntungkan buat kalian, doa-doa yang terwujud dan harapan yang terkabulkan. Di sini memang bagus sih teman-teman, kalau saya lihat dari kehidupan nyambung sebenarnya. Jadi di sini ada juga dari kalian yang memang selama ini udah berjuang untuk memperbaiki hidup kalian, entah dalam karir, pekerjaan, usaha atau apapun itu, sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Kalau masalah pekerjaan, seperti ada kabar baik, ada kesuksesan atau keberhasilan yang memang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Dan di sini bukan cuma finansial, tapi ada juga yang memang selain finansial, ada juga yang memang nama baik atau peningkatan karir, tapi ada juga yang memang hanya finansial saja. Jadi sesuaikan ya dengan energimu. Dan di sini memang ada beberapa dari kalian yang akan mendapatkan mutasi kerja, dan ini memang dipindahkan ke luar daerah atau ke luar pulau atau yang jauh dari kota besar atau jauh dari keluarga kalian, tapi ini akan membawa rezeki yang besar ketika kalian udah menjalaninya antara 1 atau 2 tahun ke depan. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk saat-saat ini mungkin kalian merasa aduh kenapa harus ke pulau, aduh kenapa harus ke sini ke situ, tapi ternyata di balik semua itu ada kebahagiaan yang menjanjikan kesuksesan secara finansial dan karir untuk kalian. Seperti itu ya, dan otomatis akan membahagiakan diri kalian dan juga keluarga kalian. Seperti itu ya, kalau memang kalian udah punya keluarga. Kalau masih single dan punya orang tua, bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Tapi di sini memang akan ada pernikahan ya untuk zodiak Cancer. Seperti akan ada pertunangan, pertemuan cinta atau pernikahan. Seperti itu. Kita ngebahas untuk asmara. Asmara zodiak Cancer ya. Ini tentunya yang berhubungan dengan pasangan, yang berpasangan. Lalengket ininya kartunya. Ini berhubungan dengan yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Kemarin ada yang memang mau personal reading dan benar-benar ingin melihat saya mensapel kartu ya. Mungkin nanti kalau saya ada sempat, saya akan bikin video khusus untuk cara saya memperlihatkan bagaimana cara saya mensapel kartu. Seperti dengan suara yang keras ya, karena saya selama sapel kartu pasti penuh dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi dengan kerasa baca Al-Fatihah biar kalian itu bisa tahu saya ini tidak memilah dan memilih untuk kartu ya, tapi benar-benar dipinta dari Tuhan yang minta kartu mana yang baik. Walaupun memang sangat tergantung ke kartu, tapi kartu itu membawa energi seperti jadi media buat saya. Kalau di YouTube ya, kalau misal untuk konsultasi tidak pakai kartu saya. Jadi mungkin saya harus menjelaskan kepada kalian. Jadi sapel, benar-benar sapel dan divideoin dan kalian bisa lihat seperti itu ya. Mungkin, tapi saya nggak janji cepat ya, karena saya juga lagi agak banyak kerjaan seperti itu. Untuk kehidupan asmara ya zodiak Cancer 1 sampai 15 November 2021. Dan di sini sepertinya background yang berpasangan lagi ada apa ya, seperti sesuatu yang akan berakhir. Sesuatu yang akan berakhir ya. Ada sesuatu yang memang akan selesai. Mungkin akan ada perceraian,
atau mungkin kalau kalian mungkin mendapatkan kesedihan atau misalnya keterpurukan, mungkin akan selesai dengan datangnya kebahagiaan. Dan mungkin ini istilahnya kalian harus banyak berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri kalian sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih keren lagi. Karena kalau kita merasa baik ya, tidak mungkin, saya aja tidak pernah merasa baik, karena kita itu selama seumur hidup kita memang harus terus belajar dan terus memperbaiki diri. Jangan merasa kita udah stuck di sini baik, enggak juga. Karena contohnya ibadah aja kita kadang-kadang kurang terus ya. Jadi semakin bagus orang spiritualnya, pasti ibadahnya juga semakin banyak. Dalam arti mungkin udah yang wajibnya udah, tapi juga yang mungkin yang sunahnya ditambah gitu mungkin seperti. Jadi intinya begini juga dengan cara kalian untuk memperbaiki diri. Bukan berarti kalian tidak baik, mungkin udah baik, tapi alangkah indahnya kalau diperbaiki lagi untuk menjadi yang lebih baik. Karena di sini memang ada kesedihan, ada keterpurukan, ada juga istilahnya seperti penyelesaian dari segala cerita hidup kalian dalam hal rumah tangga. Ada juga yang mau bercerai, ada juga yang memang istilahnya kalau kalian memang lagi susah dengan rezeki, sepertinya akan ada penyelesaian atau akhir, akan ada berkah rezeki yang akan datang, dan itu berjangka panjang. Bisa pekerjaan, bisa usaha yang sukses, bisa bonus, bisa apapun yang datang kepada kalian, kabar baik yang menggembirakan, yang akan membawa kebahagiaan untuk hal materi, dan otomatis ini akan membawa kebahagiaan secara rumah tangga. Keharmonisannya terjaga, karena ekonomi itu sangat berpengaruh ternyata teman-teman ya. Ketika ekonomi baik, harmonis juga pastinya ada. Tapi kadang-kadang ekonomi banyak, keharmonisan kurang, karena mungkin ada beberapa hal yang memang kurang, misalnya waktu, perhatian, atau kasih sayang, seperti itu ya. Dan komunikasi tentunya. Dan di sini sepertinya memang ada hal-hal yang memang harus kalian perbaiki, entah hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dan dengan orang-orang sekeliling kalian, untuk memperbaiki semuanya dan menghasilkan rezeki. Seperti itu teman-teman ya. Dan kita ngebahas untuk yang single. Yang single ini lagi bahagia karena ada cinta yang akan datang. Misalnya ada kabar baik, misalnya contoh ya, misalnya kalian punya gebetan ngegantung, tahu-tahu memberikan kepastian bahwa kalian itu berjadian, bisa. Atau misalnya kalian itu punya pacar LDRan dan sepertinya akan bertemu. Atau misalnya kalian selama ini jomblo, tahu-tahu bertemu dengan seseorang yang ada indikasi untuk jadi pacar. Atau mungkin di sini ada dari kalian yang memang akan bertunangan atau menikah. Dalam arti ada kebahagiaan yang panjang, dan memang ini membawa cahaya untuk kehidupan kalian, untuk hidup yang lebih berarti atau lebih ada tujuannya, seperti itu ya. Tapi kalau kalian memang belum punya pasangan, mungkin akan ada pekerjaan yang memang pas buat kalian dan kalian suka di bidang itu, dan itu membuat kalian sukses ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas untuk yang single parent ya, yang laki-laki dulu tentunya. Kalian jangan suka terus-terusan membanding-bandingkan pasangan kalian yang sekarang dengan pasangan kalian yang dulu. Karena manusia itu tidak sama, punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi intinya ada beberapa dari kalian yang single parent laki-laki suka membanding-bandingkan pacarnya atau calon istrinya yang sekarang dengan yang dulu. Jangan seperti itu akan membuat orang tidak suka, dan otomatis istilahnya sangat menghambat keharmonisan hubungan kalian tentunya ya, menghambat cinta. Dan di sini juga kalian juga jangan terus istilahnya memperhatikan orang yang kalian cintai tanpa kalian berani untuk datang. Jadi intinya memperhatikan terus, tahu-tahu nanti diambil orang ya. Jadi kalau kalian mudah merasa suka, udah merasa yakin, datang dong ya kan ke dia, bilang kalian itu cinta gitu, seperti itu ya. Kalau enggak, bagaimana dia tahu masalah diterima atau tidak? Itu kan harusnya gentle ya, sebagai laki-laki itu harus sudah siap, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Yang perempuan ini lagi bekerja keras, lagi fokus ke finansial, lagi fokus ke pekerjaan, lagi fokus ke usaha, karena ingin membeli sesuatu yang sangat kalian harapkan. Bisa kendaraan, bisa properti, bisa KPR rumah, bisa juga menyekolahkan anak,
Jadi untuk cinta lagi dikesampingkan dulu lah katanya gitu ya. Jadi untuk cinta itu dikesampingkan dulu, lebih fokus ke finansial katanya seperti itu. Walaupun memang ada yang memang masih mempertahankan cinta atau punya rasa punya hubungan cinta, tapi ini lebih besar energinya lebih ke memperhatikan atau meningkatkan finansial dulu, memperbaiki kehidupan untuk saat ini dan masa depan, untuk membahagiakan kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Begitu teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini ya, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Semoga Tuhan memberikan keberkahan ya, kemudahan dan kebahagiaan buat kalian semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Libatkan Tuhan dalam segala hal hidup kalian, itu lebih indah, lebih baik, dan lebih mudah ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.